Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Transjakarta menjadi sorotan publik akibat rentetan kecelakaan lalu lintas yang terjadi beberapa waktu terakhir. Bahkan Direktur Utama Transjakarta menyebutkan sepanjang Januari hingga Oktober 2021 ada 502 kecelakaan yang melibatkan Transjakarta. Berbagai kritik dan masukan diarahkan kepada manajemen Transjakarta. Bahkan Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak jajaran direksi PT Transjakarta mengundurkan diri. Rentetan kecelakaan bus Transjakarta yang terjadi selama sebulan terakhir menjadikan moda transportasi massal warga Jakarta ini menjadi sorotan publik dan menuai kritikan dari berbagai kalangan. Evaluasi menyeluruh layanan Transjakarta pun dilakukan, termasuk dengan menggandeng Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Faktor manusia menjadi salah satu poin penting yang disoroti KNKT. Saat ini, tim KNKT masih melakukan audit yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada PT Transjakarta. Adapun sebanyak 229 bus Transjakarta dari operator Mayasari Bakti dan Steady Safe telah beroperasi kembali setelah diberhentikan sementara pasca rentetan kasus kecelakaan yang terjadi. Sebelum 110 bus dari Mayasari Bakti dan 119 dari Steady Safe beroperasi kembali, seluruh bus ini harus lolos pemeriksaan agar tak terjadi lagi masalah teknis. Terkait keamanan dan keselamatan, Transjakarta akan mengikuti arahan dari KNKT dan harus diikuti oleh seluruh operator bus Transjakarta. Jadi saat ini kan unit-unit yang di grounded itu diperiksa. Jadi beberapa yang sudah lolos periksa tentu sudah berjalan kembali. Jadi supaya tidak terjadi masalah-masalah teknis. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana kami semua nanti akan ikut serta mengikuti dari arahan dari KNKT. Jadi yang pertama adalah kami semua keluarga besar dari Transjakarta dan operator sepakat nanti akan menjalankan semua pedoman keselamatan yang nanti akan kita jadikan sebagai acuan baru untuk keselamatan di Transjakarta. Sebelumnya, Direktur Utama PT Transjakarta Yana Aditya mengatakan PT Transjakarta akan melakukan audit menyeluruh guna memastikan insiden serupa tak kembali terulang. Audit operasional akan meliputi audit armada, baik yang dimiliki oleh Transjakarta maupun operator, audit terhadap kelayakan pengemudi atau sumber daya manusia yang mengoperasikan armada Transjakarta, dan yang ketiga, mengaudit rute-rute yang selama ini dilayani oleh bus Transjakarta. Menyoroti kecelakaan berulang yang melibatkan bus Transjakarta, Komisi B DPRD DKI Jakarta memanggil jajaran PT Transjakarta. Dalam rapat yang digelar 6 Desember lalu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mendesak jajaran direksi PT Transjakarta mengundurkan diri. Tadi saya minta uraian tugas job description dan yang saya lihat di situ saya baca sepintas yang paling berhubungan ya direktur pelayanan, direktur teknik dan direktur operasional. Harus dicopot. Kita anjurkan dicopot itu. Tadi kan kita sampaikan di dalam rapat karena memang mereka yang paling berhubungan dan kejadian udah beruntun. Sementara itu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Andi Saputra meminta untuk dibentuk panitia khusus pengawasan layanan Transjakarta. Saya tadi mendorong dibentuknya pansus untuk Transjakarta mengenai kecelakaan yang kurang dari 50 hari. Terus saya juga mendorong bagaimana ke depannya Komisi B ini khususnya melakukan rapat kerja kembali, mengundang para pihak yang terkait, termasuk operator dan pengemudinya bila perlu kita mau dengar. Menyoal kasus kecelakaan yang melibatkan bus Transjakarta, Serikat Pekerja Transjakarta atau SPTJ menyatakan prihatin dengan banyaknya kecelakaan tersebut. Serikat Pekerja menilai kualitas layanan menurun adalah dampak dari diberlakukannya berbagai kebijakan yang lebih mengutamakan profit oriented dibandingkan pemberdayaan sumber daya manusianya. Hal ini berdampak pada efisiensi anggaran di tingkat lapangan. Contohnya dengan tidak adanya lagi petugas di dalam bus.
Contoh kebijakan salah kaprah lainnya menurut SPTJ, yakni fungsi kontrol Transjakarta sebagai regulator dari 3 petugas dikerucutkan menjadi 1 orang setiap koridor sehingga pengawasan perilaku pramudi menjadi lemah. Dari 502 kecelakaan bus Transjakarta, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebut sekitar 248 kecelakaan lalu lintas melibatkan bus Transjakarta sepanjang tahun ini. Sebelumnya, kecelakaan bus Transjakarta terjadi dalam 2 hari berturut-turut, yakni pada 2 Desember, bus Transjakarta menabrak pos polisi di Traffic Light PGC Cililitan yang dari pemeriksaan awal diketahui bahwa kecelakaan diduga disebabkan karena adanya dongkrak yang menggelinding dan menimpa pedal gas. Pada Jumat 3 Desember atau keesokan harinya, sebuah bus Transjakarta juga menabrak beton pembatas jalur di depan Ratu Plaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Kecelakaan disebabkan oleh pengemudi bus Transjakarta yang kehilangan konsentrasi. Pengemudi mengaku sedang mengambil botol air mineral di bawahnya yang menyebabkan bus kehilangan kendali. Pada 25 Oktober 2021, kecelakaan maut yang melibatkan bus Transjakarta terjadi di jalur busway di MT Haryono Cawang, Jakarta Timur. Peristiwa ini memakan korban jiwa. 2 orang tewas akibat kecelakaan tragis tersebut. Sebagai moda transportasi massal, Transjakarta harusnya mengutamakan keselamatan bagi para penggunanya. Jangan sampai rentetan kecelakaan bus Transjakarta menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga. Karena moda transportasi umum ini masih menjadi andalan bagi sebagian warga Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, moda transportasi andalan ibu kota Transjakarta belakangan ini menjadi sorotan publik lantaran armadanya sering mengalami kecelakaan. Tidak hanya mengecewakan bagi para warga, kecelakaan demi kecelakaan pastinya juga mencuri perhatian pemangku kebijakan. Tidak main-main, tercatat sejak Januari 2021 sebanyak 502 kali kecelakaannya. Rinciannya seperti apa kita akan lihat melalui grafik berikut ini. Dari rentetan kejadian selama tahun 2021, setiap bulan pasti ada saja kecelakaan yang disebabkan oleh bus Transjakarta. Angkanya pun tidak main-main dan rangkaian kecelakaan yang paling banyak terjadi itu di bulan Januari. Terhitung ada 75 kecelakaan dan begitu juga pada bulan lainnya. Di Februari ada 63 kecelakaan, Maret 75 kecelakaan dan seterusnya. Sehingga kecelakaan ini juga menurut Direktur PT Transjakarta didominasi oleh kecelakaan tunggal. Misal Transjakarta menabrak objek tertentu seperti pembatas jalan dan sebagainya. Di samping itu penyebab lainnya adalah menabrak kendaraan lain ataupun ditabrak. Nah, yang baru-baru ini terjadi kita akan lihat di slide berikutnya. Tabrakan maut pada tanggal 3 November 2021. Di mana dari kecelakaan maut ini menyebabkan 1 sopir dan 1 orang lagi meninggal. Lalu juga di November, masih di bulan yang sama terjadi bus menyerempet motor di Kramat Jati dan 1 orang meninggal. Lalu juga terjadi yang baru-baru ini di bulan Desember, waktunya berdekatan tanggal 2 Desember, tanggal 3 dan hingga tanggal 8 Desember terjadi kecelakaan yang dilakukan oleh bus Transjakarta. Di Cililitan, petugas patroli terluka berat akibat menabrak pos polisi Cililitan. Lalu tanggal 3 Desember menabrak separator di Ratu Plaza dan juga yang baru ini kemarin terjadi tanggal 8 Desember yaitu bus tabrak pejalan kaki di Pasar Minggu sehingga menyebabkan 1 orang meninggal. Kita akan lihat juga nih berikut kita simak presentasi jenis kecelakaan yang terjadi pada bus Transjakarta. Kalau kita lihat dari rentetan kecelakaan yang mengkhawatirkan ini juga disebabkan oleh kecelakaan tunggal. Misalnya dari bus Transjakarta menabrak separator ataupun juga nih yang paling bahaya adalah menabrak mobil pribadi dan sepeda motor. Sisanya juga menabrak antar sesama bus, ada 11%, menabrak angkutan barang, pejalan kaki, dan angkutan umum.
Dari rentetan kecelakaan yang mengkhawatirkan ini tentu mendesak pihak PT Transjakarta untuk bertindak cepat, mengevaluasi keseluruhan dari operasional. Nah, ini sudah dilakukan, kita lihat bahwa PT Transjakarta melihat jalannya operasional moda transportasi ini tidak terlepas dari peran operator yang selama ini dimandatkan untuk beroperasi. Namun berdasarkan data dari PT Transjakarta, kecelakaan yang paling banyak ini juga disebabkan oleh beberapa operator. Salah satunya operator Mayasari, sebanyak 32% menjadi penyebab kecelakaan, dan juga Steady Safe sebanyak 16% yang menjadi penyebab kecelakaan. Sehingga PT Transjakarta sempat memberhentikan operasional sebanyak 229 unit. Rinciannya 119 unit dari PT Steady Safe dan 110 unit dari PT Mayasari Bakti. Kita juga mendengar nih pernyataan selanjutnya dari Direktur Utama PT Transjakarta yang menyatakan bahwa mereka perlu ada perbaikan SOP dan memeriksa selalu armada yang beroperasi. Dan juga selain itu dari yang terakhir berkaitan dengan peletakan barang di kabin dan juga kewajiban untuk melakukan briefing para pengemudi sebelum beroperasi. Nah, ini juga ditandai oleh manajemen ataupun dari Direktur Utama PT Transjakarta untuk seluruh armada dan pramudi ini sudah diperiksa. Dan juga perbaikan SOP ini juga harus disetujui secara bersama bagi para armada dan juga operasional dari Transjakarta. Nah, ini juga mencuri perhatian dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang melakukan audit langsung terhadap PT Transjakarta berkaitan dengan seringnya terjadi kecelakaan. Nah, temuan sementara dari hasil audit KNKT adalah jalur busway di Transjakarta ini memiliki koridor yang sempit. Katanya dari hasil penelusuran beberapa sampling koridor Transjakarta. Nah, KNKT juga mendalami terkait pola operasional bus Transjakarta. Ada yang bilang operasionalnya ataupun jam kerjanya ini kurang tepat, kurang baik untuk para pengemudi sehingga menyebabkan nih kelelahan supir yang juga diduga ini menjadi penyebab dari terjadinya tabrakan untuk bus Transjakarta. Lalu juga ada dugaan kesalahan teknis dari pengemudi. Nah, sehingga ini adalah temuan sementara dari KNKT. Nah, KNKT ini melihat bahwa langkah ini harus diteruskan lagi dalam proses audit yang dilakukan dan juga saat ini mereka berupaya untuk mencari ruang perbaikan dalam 4 aspek. Apa saja 4 aspek itu? Yang pertama adalah manajemen organisasi. Di sini KNKT melihat bahwa pembedahan manajemen organisasi ini menjadi pangkal dari operasional yang harus diperbaiki. Selain itu juga adalah pemastian kesiapan awak. Bagaimana seluruh awak ataupun pengemudi Transjakarta ini harus siap, harus sehat. Nah, berkaitan dengan kasus yang waktu itu terjadi di tanggal 3 November 2021 di daerah MT Haryono Cawang, dikabarkan saat itu pengemudinya menderita penyakit epilepsi. Nah, ini juga harus menjadi perhatian bahwa kesiapan awak atau pengemudi ini juga harus dicek kembali, di-screening kembali bagaimana kondisi kesehatan fisik dan juga mental para pengemudinya. Lalu juga di sini adalah pemastian kelayakan kendaraan, di mana seluruh kendaraan ini sudah wajib layak untuk beroperasi. Dan juga selanjutnya lagi yang satunya adalah petunjuk pemetaan bahaya rute hazard mapping, di mana ini juga penting melihat bagaimana sebetulnya rute-rute ini bisa beroperasi dan menghindari potensi-potensi dari terjadinya kecelakaan. Nah, seluruh audit dari KNKT ini juga diterima oleh PT Transjakarta yang mereka menyepakati bahwa 6 operator harus mengikuti arahan dari KNKT. Nah, ini juga direspon oleh PT Transjakarta bahwa mereka akan mengevaluasi kembali terkait pedoman keselamatan atas rekomendasi KNKT dan juga yang terakhir adalah membawa hasil evaluasi yang dilaporkan untuk didiskusikan dan dirapatkan kembali dengan DPRD. Nah, ini yang menarik pemirsa, ada masukan dari Ketua Serikat Pekerja Transjakarta yang mengatakan bahwa sebetulnya penyebab terjadinya kecelakaan ini juga adanya penurunan kualitas pelayanan yang disebabkan oleh sumber daya manusianya. Nah, contoh yang bisa menjadi perhatian ini adalah karena saat ini di Transjakarta sudah tidak ada lagi petugas yang menjaga untuk membantu pengemudi. Contohnya di sini tidak adanya lagi petugas di dalam bus yang seharusnya bisa menjadi pengingat bagi para pengemudinya. Nah, ini dikarenakan memang saat ini
dari PT Transjakarta ini sudah ada cost efisiensi yang mereka menginginkan lebih adanya profit taking. Nah, ini juga harus menjadi perhatian dan bahan untuk evaluasi dan juga audit dari KNKT yang akan dikirimkan ke PT Transjakarta. Pemirsa, setiap sebab pasti ada akibat dan hal ini yang seharusnya diperhatikan oleh manajemen Transjakarta dan pemerintah provinsi sejak dini dan pastinya harus secara berkala agar tidak terjadi rentetan kecelakaan yang menyisakan duka. Karena moda transportasi ini masih menjadi andalan bagi warga Jakarta. Perbaikan sistem dan evaluasi berkelanjutan harus diterapkan untuk kenyamanan dan keamanan. Demikian pemirsa, usai jeda Sisi Metropolitan masih akan kembali untuk mendalami terkait banyaknya kasus kecelakaan yang disebabkan oleh Transjakarta. Tetap bersama kami.